Silakan ya. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu rahimakumullah, karena ibunya ada dua. Alhamdulillah kita pagi hari ini kita bisa olahraga sekaligus ziarah ke perkuburan Ma'lah, di mana di sana nanti ada istri Rasulullah SAW namanya Siti Khadijah, dan juga banyak di antaranya istri Rasulullah sebagiannya, dan juga putra putri Rasulullah juga ada. Tapi yang banyak ini adalah orang yang meninggal ketika haji ataupun umrah. Di antaranya adalah Syekh Imam Nawawi Banten, juga yang kemarin 2 tahun yang lalu atau 3 tahun lupa saya, Aba Maimun Zubair, di situ tempatnya. Namun sebelumnya saya akan merangkak di sini karena di sekitar ini ada tempat bersejarah. Ini ada masjid. Masjid ini namanya Masjid Ar-Royah. Ar-Royah artinya bendera. Di situ ada masjid namanya Masjid Asy-Syajarah, Masjid Kayu. Nah, di sana nanti dari sini kira-kira ada 200 meter itu Masjid Jin. Nah, sejarahnya begini, saya urut dari awal. Suatu saat Rasulullah SAW sedang sholat Isya. Ketika Rasulullah sholat Isya, diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyampaikan kerasulannya atau kenabiannya kepada bangsa jin. Jadi Nabi Muhammad itu tidak hanya diutus kepada manusia, bangsa manusia, akan tetapi semua makhluk. Di dalam Al-Quran disebutkan itu kepada seluruh alam. Jadi bangsa jin semuanya. Suatu saat Rasulullah diperintahkan ketika ada di rumahnya di sana, setelah sholat Isya, diperintahkan untuk menyampaikan kepada bangsa jin. Tempatnya oleh Allah ditentukan di situ. Akhirnya Rasulullah untuk berangkat itu ngajak Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas itu waktu itu masih umur 7 tahun. Abdullah bin Abbas diajak Rasulullah jalan. Sebetulnya dari ke sini itu 1,5 kilo. 1,5 kilo dari sana. Cuman saya ke bapak yang di Rotana bilangnya 1 kilo. 1,5 kilo. Biar ikut. Biar gak jenuh. Nah, setelah itu pas di sini jembatan sini nih, kan Rasulullah dengan Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas oleh Rasulullah, kamu tunggu di sini. Kamu tunggu di sini. Jangan beranjak, apapun yang terjadi jangan beranjak sini. Ya Rasulullah siap. Setelah itu Rasulullah masih ragu karena masih anak kecil, masih umur 7. Ini pasti keluar, nanti ada apapun pasti keluar. Akhirnya Rasulullah dilingkar, Abdullah bin Abbas duduk, dilingkar tanahnya di garis. Kamu jangan keluar dari lingkaran ini. Apapun yang terjadi jangan keluar. Ya Rasulullah. Lingkarannya mana? Ini lingkaran. Sekarang dijadikan tempat di bawah itu yang ada sepeda. Oh, sepeda. di bawah bendera, di bawah jembatan ini. Di bawah jembatan itu lingkarannya agak besar. Memang itu cuma dirahasiakan oleh Saudi. Cuman tanda bahwa ini pernah di garisnya Rasulullah. Setelah itu Abdullah bin Abbas karena masih umur 7 tahun duduk saja. Rasulullah melanjutkan kepada bangsa jin di sini. Nanti ada masjid jin. Waktu itu Rasulullah langsung menyampaikan kepada bangsa jin bahwa beliau adalah utusan Nabi. Bangsa jin itu tidak langsung percaya, akan tetapi bangsa jin itu minta bukti. Kalau kamu Nabi, kalau kamu utusan pasti punya bukti. Buktinya apa? Mari tunjukkan kepada kami buktinya apa, kata bangsa jin. Rasulullah membalikkan, ya kamu yang diminta apa buktinya? Mau minta bukti apa? Nah, di waktu itu jin, karena di sini di masjid ini ada pohon besar, di masa Rasulullah ada pohon besar. Kata bangsa jin, tolong kayu yang seberang jalan itu, yang di sini tempatnya, panggil sampai ke akar-akarnya ikut. Nah, ini kalau bangsa jin kan tahu rahasia-rahasia yang kecil, akar kecil apapun tahu. Lantas Rasulullah itu mengatakan, oke, saya panggil, hai kayu, dengan izin Allah kemarilah kamu. Dengan izin Allah, tetap Rasulullah mengatakan dengan izin Allah, hai kayu, dengan izin Allah kemarilah kamu. Akhirnya kayu itu apa? Terangkat. Semua akarnya sampai yang kecil seperti apapun ikut menghadap Rasulullah. Ini yang disebutkan ja'at lidawati al-asjaru sajidatan tamshi alaihi ala saqin bila qadamin. Datanglah kayu itu dalam keadaan bersujud kepada Rasulullah ala sakin, setinggi betis. Menghadap, apa yang kau mau ya Rasulullah? Kata kayu,
Tapi Rasul tidak, cuman ini pembuktian kepada bangsa jin. Bangsa jin langsung dikatakan Rasulullah, lihatlah kayu sudah bisa dipanggil. Apa yang kamu mau sekali? Apa yang kalian mau sekarang, kata Rasulullah? Sudah, kembalikan lagi seperti semula. Langsung Rasulullah mengatakan, hai kayu, kembalilah engkau seperti semula. Berangkat lagi kayu. Nah, kembali lagi ke sana. Nah, kayu itu tetap ada ketika kekhalifahan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar, kayu itu dikeramatkan. Akhirnya ini bikin syirik ini. Akhirnya ditebang. Kayu itu ditebang oleh Sayyidina Umar, kekhalifahan Sayyidina Umar, dan dibangunlah masjid. Dan masjidnya dinamakan Masjid Kayu, Masjid Asy-Syajarah itu namanya. Itu sampai sekarang, Pak. Akhirnya bangsa jin itu yang disebutkan di surah Jin, ada sebagian bangsa jin yang iman, ada sebagian tidak beriman. Ada jin yang di surah Al-Jin, surah tengah-tengahnya. Nanti di situ. Yang kedua ini Masjid Ar-Raya. Masjid Ar-Raya ini masjid bendera. Kenapa dinamakan masjid bendera? Karena Rasulullah SAW ketika hijrah ke Madinah, kan di Makkah dikuasai oleh orang kafir Quraisy. Ada perintah dari Allah untuk menaklukkan kota Mekah, Fathu Mekah. Nah, Rasulullah itu mengatur strateginya untuk masuk ke kota Mekah itu jangan satu arah, akan tetapi ada yang dari barat, selatan, semuanya arah. Rasulullah yang dari arah utara. Akhirnya orang Mekah, orang kafir Quraisy itu menyerahkan diri, yang mengalah, tidak menyerahkan diri. Karena menang tanpa perang, Rasulullah langsung menancapkan bendera di tempat sini, bendera. Ditancapkan benderanya Rasulullah. Akhirnya tempat Rasulullah menancapkan bendera itu dibangunlah masjid dan dinamakan Masjid Bendera. Nah, Bapak Ibu rahimanallah, dan kita tidak kaget dengan kalimat-kalimat yang sering keluar di Indonesia. Bendera itu di zaman Rasulullah ada 3. Ada 3 macam dan manfaatnya. Yang pertama, bendera itu warna hitam. Hitam, tulisannya tetap semua bendera itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Gunanya nanti saya terangkan. Yang kedua, benderanya putih. Tulisannya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang ketiga, warnanya hijau seperti bendera Saudi. Gunanya, kalau hitam yang dikibarkan itu untuk perang. Jadi Rasulullah kalau perang pasti paling depan panglima itu megang bendera hitam. Yang putih wakilnya yang megang bendera hitam di belakangnya. Jadi kalau yang bendera hitam itu jatuh, yang tugas menggantikan megang bendera hitam yang megang putih. Yang putih itu juga ada wakilnya di belakangnya. Ya Roya. Ya Roya. Makanya Masjid Ar-Roya. Yang ketiga, bendera itu bendera hijau, tulisnya putih, itu waktu aman, damai, tidak ada peperangan dikibarkan. Jadi itu manfaatnya. Jadi kita jangan kaget ada bendera-bendera, jangan, itu bendera Rasulullah. Dan disebutkan dalam kitab tafsir Yasin, di situ ada 7 golongan yang akan masuk surga dan juga 7 golongan yang akan masuk neraka. Yang 7 golongan diantaranya pemimpinnya Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali, ada Wahsy, dan juga siapa itu lagi? Yang Abu Bakar orang-orang yang berdagang yang jujur, yang Sayyidina Umar yang tegas dalam kebenaran, yang Sayyidina Utsman bagi orang yang dermawan, yang Sayyidina Ali orang yang menyebarkan ilmu, yang Sayyidina Hamzah bagi orang-orang yang bersyahid, Wahsy bagi orang-orang yang bertaubat taubatun nasuha, itu Wahsy pemimpinnya. Siapa Wahsy? Wahsy ini yang membunuh Sayyidina Hamzah. Yang membunuh Wahsy. Jadi Wahsy ini membunuh 2 singa. Masih kafir membunuh singanya Islam, ketika bertaubat dia membunuh singanya orang kafir. Siapa yang dibunuh singanya orang kafir? Musailamah al-Kadzdzab, yang mengaku nabinya, membunuh Wahsy. Di mana Wahsy bertaubatnya? Di Raudah. Di mana Raudahnya? Di tiang Usduan Taubat, tiang taubat. Ada di Raudah itu Usduan Taubat, nomor 3 dari kuburan Rasulullah, nomor 2 dari pintu keluar situ. Dan juga lupa selanjutnya 2-nya. Di antaranya yang masuk neraka, di antaranya ya Fir'aun, juga Hammam, Qarun, dan juga penyanyi pertama di dunia. Yang saya ingat itu hanya penyanyi, yaitu Amrul Qais. Jadi semua penyanyi syair, ya, iya, syair yang isinya hanya percintaan, itu semuanya nanti pemimpinnya untuk masuk neraka Amrul Qais. Michael Jackson dari situ ya? Nggak tahu, nggak usah sebut namanya. Makanya di Indonesia itu kadang-kadang orang bangga dengan punya anak Penyanyi. Menjadi penyanyi. penyanyi, bener, bukan bangga. Itu malu, sebetulnya harus malu.
Karena itu pemimpinnya nanti Umrul Qais itu penyanyi pertama kali di dunia dari perempuan yang menyanyi tentang percintaan. Dan benderanya yang masuk surga itu dari Sayyidina Umar, Abu Bakar, Umar, benderanya oleh Allah dikasih bendera, semuanya warna putih, bertuliskan la ilaha illallah Rasulullah. Perjalanannya 70.000 tahun. Panjangnya, lebarnya perjalanan 40 tahun. Semua orang yang ketika berdagang, ketika berbicara jujur bersama Abu Bakar di bawahnya. Ya, mulai dari setelah mizan, setelah pertimbangan amal. Orang yang mendukung seperti Sayyidina Umar, tegas kepada kebenaran, siapapun orangnya, itu nanti di bawah bendera itu. Semuanya di bawahnya la ilaha illallah Rasulullah. Jadi mudah-mudahan kita termasuk orang yang tidak takut dan tidak alergi kepada bendera la ilaha illallah. Kadang-kadang banyak yang alergi. Nah, ini pemberitahuan saja. Nah, Bapak Ibu rahimahullah. Abuja. Kita sudah selesai, ini singkat saja. Masjidnya nanti pulangnya. Lihat. Kita ziarah ke kuburan Ma'la dulu. Oh ya. Sejenak biar di sana langsung ziarah saja. Kuburan Ma'la ini termasuk orang-orang yang dikubur situ ahli surga semua. Jaminan. Juga yang dikubur di Baqi. Rasulullah pernah berdoanya begini. Ya Allah, tolong ahli kubur yang di Mekah itu, ini doanya di Madinah, masukkan surga semua. Karena di situ ada istri saya. Datanglah malaikat Jibril. Muhammad, kata malaikat Jibril. Baqi dulu pertama. Ya Allah, tolong ahli kubur yang di Baqi ini masukkan surga semua. Karena di Baqi ini ada kuburan istri saya. Namanya Aisyah. Siti Aisyahnya di belakangnya belum meninggal. Siti Aisyah tersenyum. Alhamdulillah didoakan baik. Nah, alhamdulillah didoakan baik. Karena tahu Rasulullah bahwa Siti Aisyah akan dikubur di Baqi. Amin. Setelah itu datang malaikat Jibril, Muhammad, alhamdulillah doamu sekarang diterima oleh Allah. Semua ahli kubur yang di Baqi ini masuk surga tanpa hisab karena bertetangga dengan kau, bertetangga dengan Nabi Muhammad. Jadi bertetangga sekarang kan bertetangga. Setelah itu mumpung lagi diterima oleh Allah doanya, lagi ada malaikat Jibril, dilanjut oleh Rasulullah, ya Allah, tolong ahli kubur yang di Ma'la di Mekah itu masukkan surga semua karena di situ ada istri saya namanya Khadijah. Datang malaikat Jibril lagi, Muhammad, ahli kubur yang di Ma'la itu bukan urusanmu, kata Allah, bukan urusanmu Muhammad. Artinya enggak usah ikut campur karena itu bertetangga dengan Baitullah. Jadi ini dispensasi dari Allah, dispensasi dari Baitullah, masuk surga semua. Jadi jarang orang yang dikubur di sini itu memang pilihan. Bahkan orang meninggal itu, imam itu menentukan ini di Ma'la, ini Ma'la, ini di Syura'i, ini di Ma'la, ini di Masjidul Adil. Tapi yang dikubur di tanah haram sini, baik di Ma'la ataupun itu ada surga semua. Karena bertetangga dengan baik. Kecuali Abu Jahal kali. Abu Jahal kuburannya di sini, mau pergi kuburan Abu Jahal. Tapi di tanah haram. Karena tidak beriman. Bukan di mana. Bukan di Ma'la. Bukan di Ma'la tapi kuburan di sini dekat. Tapi di tanah haram enggak? Di tanah haram, tapi karena matinya mati syirik, nggak bisa. Kuburannya Abu Jahal itu bau. Pagarnya kira-kira 2 meter sudah bau. Nggak tahu baunya dari apa, nggak tahu. Kalau mau ke sana mari. Boleh. Demikian, Bapak Ibu Rahimahullah, kita lanjutkan nanti di sana. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sudah selesai menyampaikan kepada bangsa jin atas kenabiannya dan kerasulnya. Bangsa jin ada yang iman, ada bangsa jin yang tidak iman. Hari Rasulullah pulang dari tempat itu, pulang menemukan Abdullah bin Abbas lagi yang dikurung tadi. Ketika itu Rasulullah bertanya kepada Abdullah bin Abbas, adakah sesuatu yang terjadi kepada engkau? Abdullah bin Abbas, ada Rasulullah. Apa yang terjadi? Begini Rasulullah, tadi ada orang yang besar sekali, sangat hitam, matanya melotot. Rasulullah panggil saya, suruh keluar dari garis ini. Saya tidak mau. Akhirnya saya ada keinginan untuk keluar, tapi saya tetap ingat kepada pesan Rasulullah. Sampai tangannya orang yang besar ini Rasulullah diulurkan begini, suruh megang. Tapi saya takut Rasulullah. Oh iya, kata Rasulullah, seandainya kamu megang tangannya, maka kamu akan disiksa oleh jin. Itu rajanya jin, ketuanya jin. Karena jin sudah marah
karena saya menyampaikan kenabian dan kerasulan kepada bangsa jin, jin itu marah. Makanya satu-satunya jalan jin itu mau mengganggu yang ngantar. Untung kamu nggak keluar, nggak beranjak. Ya Rasulullah, saya takut. Ya sudah, alhamdulillah aman. Setelah itu Rasulullah megang tangannya Abdullah bin Abbas, diajak pulang ke rumahnya. Abdullah bin Abbas ini yang didoakan langsung oleh Rasulullah. Yang kuburannya Abdullah bin Abbas itu sekarang ada di Taif, yang besok kita akan ziarah ke sana. Apa doa Rasulullah kepada Abdullah bin Abbas? Ketika itu Rasulullah langsung mendoakan, megang kepalanya begini. Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, jadikanlah Abdullah bin Abbas ini orang yang ahli tafsir dan juga orang-orang yang alim fiqih. Makanya Abdullah bin Abbas ini menjadi rujukan para sahabat-sahabat dan para tabi'in. Karena saking alimnya ilmu fikih dan ilmu tafsir. Dan kuburannya besok kita ziarah ke Taif, yang ikut ke Taif. Nah, kuburannya ada di sana. Setelah itu, kenapa Abdullah bin Abbas sampai didoakan seperti itu oleh Rasulullah? Karena Abdullah bin Abbas ini yang sering mengambil air wudunya Rasulullah. Setiap Rasulullah mau wudu, di rumahnya gak ada, cukup Abdullah bin Abbas anak kecil itu yang saya Rasulullah yang ngambil airnya. Jadi pembantunya Rasulullah, maksudnya dalam segi air lah. Akhirnya Rasulullah sangat kasihan, sayang, akhirnya didoakan. Makanya banyak kadang-kadang zaman dulu itu banyak putra-putra kiai itu juga mengabdi ke putra kiai di pondoknya. Mengabdi, hanya mengabdi saja. Karena supaya didoakan. Seperti itu. Inilah sejarah singkatnya. Kalau ingin tahu rumah Rasulullah dengan Siti Khadijah samping Masjidil Haram, mau ke sana? Kayaknya banyak. Enggak, yang perpustakaan itu tempat lahirnya Nabi Muhammad. Ya, yang tempat rumah Rasulullah dengan Siti Khadijah ada di samping kanan, dan keluar kanan di Marwah, kanan, betul kanan lagi. Rumahnya Abu Jahal, rumahnya orang Yahudi yang meludah setiap hari kepada Rasulullah ketika mau sholat subuh, dan juga rumahnya Abu Lahab situ. Juga tempat ketika Rasulullah berdoa kepada Allah memecah bulan itu, bulan ketika bulan. memecah bulan itu. Dan di situ sekitar Masjidil Haram itu di luar. Nah, saya cukupkan karena tidak usah ke sana. Kita yang mau pulang boleh, yang mau ke masjid boleh. Demikian istilah salatul mustajab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jam berapa? Pulang dulu nggak?